Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an bi lisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Isya yang insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan qiyam Ramadan yang berbahagia rahimakumullah. Tentu sebuah kebahagiaan bagi kita karena sampai hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah puasa kita, dan bahkan baru saja kita melepaskan semua dahaga, lapar, ataupun bahkan juga semua yang itu mengarah pada membatalkan atau mengurangi kualitas puasa kita mampu menahannya. Sebuah kebahagiaan bagaimana digambarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, farhatan lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitri, sebuah kebahagiaan ketika kita nanti selesai melaksanakan ibadah puasa, atau bahkan setiap harinya kita selesai menjalankan aktivitas ibadah puasa. Tentu sebuah kebahagiaan kita mampu menjalankan itu dengan sebaik-baiknya, dan kemudian kita mampu untuk bisa mengelola hawa nafsu dan mengalahkan setan sebagaimana yang kita lakukan pada kesempatan hari-hari belakangan ini. Tapi yang penting adalah ada satu farhatun 'inda liqa'i rabbih, sebuah kebahagiaan yang nantinya kita kelak akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah kebahagiaan penting yang utama, yaitu sebuah kebahagiaan ketika kita nanti bertemu atau bahkan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bahagia? Karena sebagaimana kita menjalankan ibadah puasa, orang yang bahagia ketika bertemu Tuhannya adalah orang yang mampu mengelola hawa nafsunya, orang yang mampu mengalahkan godaan-godaan setan, orang yang mampu menahan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dia lakukan, dia buang jauh-jauh. Itu representasi dari bagaimana pribadi sosok orang yang berpuasa. Karena sebetulnya ibadah puasa, maka dalam hadis qudsiynya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku pula yang akan memberikan balasan kepadanya. Kalau kita bisa gambarkan bahwa sebetulnya Ramadan dengan aktivitas ibadah kita, yaitu ibadah puasa, sebetulnya bagaimana Ramadan itu dan aktivitas ibadah puasa itu bisa benar-benar menjadi budaya atau bahkan karakter dalam kehidupan kita. Kita bisa membayangkan kalau seandainya sebulan atau setahun penuh ini adalah bulan Ramadan, maka tentu akan berbeda, akan pasti mendapatkan sebuah kebahagiaan ketika kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu rajin untuk menjalankan aktivitas ibadah sholat fardu berjamaah di masjid. Kita begitu tergugah untuk senantiasa mau tadarus dan mempelajari Al-Quran. Kita bahkan
terus tergugah untuk mampu dan mau mengelola hawa nafsu kita. Bahkan kita buktikan pada kesempatan saat ini bahwa godaan setan itu begitu lemah dan kita mampu untuk mengalahkannya. Maka pada kesempatan saat ini sebetulnya menjadi kesempatan yang sangat penting. Saat ini kita berada di sepertiga terakhir di bulan Ramadan. Kalau dalam pepatah Arab menyebut sulusai Ramadan qad dhahaba. 2/3 dari bulan Ramadan itu sudah pergi. Tapi sulusul akhir min Ramadan dhahabu. Tapi sepertiga terakhir di bulan Ramadan inilah hakikatnya, esensinya. Inilah hakikatnya emas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membayangkan bagaimana kita memulai Ramadan dengan kita merasakan kegembiraan dengan kehadirannya, dengan kita meniti aktivitas ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, telah banyak kita lakukan dari mulai awal Ramadan, minggu pertama di bulan Ramadan, 10 hari pertama di bulan Ramadan, 10 hari kedua di bulan Ramadan, bahkan sampai hari ini begitu banyak aktivitas yang telah kita lakukan. Tapi yakinilah, makin banyak kita lakukan aktivitas tadi, bisa jadi juga kemudian kita mendapatkan sebuah godaan-godaan atau mungkin juga permasalahan-permasalahan yang itu mengurangi keistiqomahan dalam kita menjalankan aktivitas ibadah. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana yang didokumentasikan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl. Di sana digambarkan wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwatin ankata. Diberikan peringatan ini, janganlah kalian seperti sosok seorang wanita yang kerjaannya itu memintal benang terus-menerus dipintal, digulung, dan ketika benangnya itu sudah banyak, pintalannya sudah penuh, kemudian dia serai-beraikan kembali. Inilah yang saya sebut dengan zahabun. Jangan sampai aktivitas yang sudah kita rintis sejak awal Ramadan dan di penghujung ini malah kita lalai dan kita cerai-beraikan kembali, kita lepas kembali. Kita sudah pintal bagaimana aktivitas ibadah sholat fardu kita senantiasa berjamaah. Kita sudah pintal untuk kita mulai qiyam Ramadan. Kita sudah pintal untuk kita melaksanakan aktivitas-aktivitas kebaikan dan menahan serta mengelola hawa nafsu kita. Bahkan dengan infak dan sedekah kita, dengan tadarus dan pelaksanaan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Tapi jangan kadang-kala biasanya di akhir tadi itu, kadang-kala sudah bikin barang pintalannya harus bikin kencang. Kenapa? Kalau tidak kencang, maka apa yang sudah kita pintal dan gulung itu bisa jadi tercerai-beraikan. Wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwatin ankata. Tidak ada dalam ajaran agama kita diperintahkan hanya taat di awal-awal bulan Ramadan saja dan kemudian kita lengah di akhir Ramadan. Tidak ada ajaran agama yang kita hanya bisa baik hanya di bulan Ramadan dan kemudian kita boleh tidak baik di luar Ramadan. Justru momentum Ramadan inilah momentum untuk bisa menentukan bagaimana 11 bulan berikutnya. Di Ramadan ini kita bisa buktikan bagaimana setan bisa kita kalahkan. Di Ramadan inilah kita bisa buktikan bahwa hawa nafsu kita bisa kita kelola. Bahkan di bulan Ramadan inilah kita bisa buktikan kita mampu tarkul halal min ajli ibti'adi adil haram. Kita mampu meninggalkan yang dibolehkan, meninggalkan yang dihalalkan untuk dalam rangka kita melatih diri meninggalkan yang haram. Kita mampu meninggalkan makan minum yang notabene itu milik kita, karena dalam rangka
kita mengikuti perintah Allah. Yang harapannya ketika kita mampu menahan yang halal, kita mampu untuk menahan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu-satunya untuk kita bisa memanfaatkan akhir Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, akhir Ramadan ini sebagai peluang emas untuk menjadi fondasi dalam kita menjalankan aktivitas 11 bulan berikutnya, untuk kita disebut sebagai Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada awal kita diciptakan, adalah dengan benar-benar memastikan bagaimana aktivitas ibadah di akhir Ramadan ini senantiasa terus kita tingkatkan dan berupaya terus meminta petunjuk dan pertolongan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di 5 menit terakhir saya menyebut kata kunci, bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mampu dan bisa menyelamatkan kita. Kita lihat bagaimana sosok Adam alaihi salam ketika kemudian diturunkan ke muka bumi, apa jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketika kemudian diturunkan Adam dan Hawa, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan Adam dan Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka berdua petunjuk, dan kalau mereka berdua ikut petunjuknya, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dia tidak akan pernah rasa takut dan tidak punya perasaan khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Bagaimana kita melihat Nabi Musa alaihi salam, wa ataina Musal kitaba. Ketika kemudian Nabi Musa alaihi salam diberikan begitu banyak tantangan-tantangan untuk bisa dia lawan, Nabi Musa alaihi salam kemudian diberikan bekal sebuah kitab Taurat, hudal li bani Israil, petunjuk bagi Bani Israil yang menjadi tantangan-tantangan. Sebagaimana juga Isa diberikan Injil, dan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kita pengikutnya, kita diberikan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yakinilah hanya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menyelamatkan kita, yang mampu bisa kita selamat, bisa kita melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan petunjuk kepada kita. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita. Dan petunjuk itu adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Dua alasan. Yang pertama adalah karena Al-Quran diturunkan dan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki kepentingan terhadap kita. Nggak ada petunjuk yang ada di dalam Al-Quran yang itu kepentingannya untuk Allah. Semuanya kepentingannya adalah untuk umat manusia. Apakah itu petunjuk, apakah itu faham, apakah itu ide, apakah itu semua ajaran-ajaran, sholat, puasa, apa itu Allah? Tidak. Semua kembali untuk manusia. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran, yang mendatangkan Al-Quran, karena beliaulah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan kehidupan. Karena dia mendatangkan kehidupan, maka dia yang paling tahu kehidupan. Karena yang paling tahu kehidupan, maka petunjuk terbaik adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Maka oleh karena itu, di momen terakhir ini, marilah kita tegaskan dalam diri kita. Kita kuatkan dan azamkan, kita senantiasa mau berpedoman terhadap Al-Quran, mau meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, dengan kita mau berinteraksi dengan Al-Quran. Karena itulah petunjuknya. Kita meminta petunjuk kepada Allah, bermunajat kepadanya, tapi kita tidak mau berinteraksi dengan petunjuknya itu sendiri, mustahil kita akan bisa mendapatkan petunjuk yang sebenarnya. Ada 4 cara, ayo mulai membacanya. Kalau kemudian belum lancar membacanya, coba belajar untuk membacanya. Kalau sudah baik untuk membacanya, maka kemudian coba mengartikan dan memahami makna dan kandungan.
Kalau sudah sedikit-sedikit kemudian mengerti dan paham, dicoba untuk menghafalkan, dan bahkan itulah yang menjadi pedoman dasar kehidupan karena dia mau mengamalkan ajaran-ajaran. Mudah-mudahan syahrul Ramadan, di penghujung Ramadan, semangat ruh Al-Quran ini hadir di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita benar-benar bisa menjalani kehidupan 11 bulan berikutnya karena kita mendapatkan petunjuk dan kemudian pedoman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat sebuah yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Itulah yang kita sebut sebuah titik balik Idul Fitri. Itulah yang kita sebut bahwa kita menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang bisa menjawab tantangan ke depan, pribadi yang mampu kemudian mengelola kehidupannya ke depan karena ibrah dari pelajaran Ramadan yang dia lakukan. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Allahumma taqabbal qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.